Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel kesayangan JP Ternak Kampung. Bagaimana? Di video kali ini kita akan bicarakan spesifik kepada anakan yang baru lahir sampai dia beranjak usia katakanlah 1 bulan setengah ataupun 2 bulan ya. Oke teman-teman, di sini saya memiliki mesin penetas telur kapasitas 80 butir ya. Bagaimana di usia mesin penetas telur ini bervariasi karena apa? Di kandang utama saya memiliki 9 betina dan 1 bejantan. Jadi berapa setiap harinya saya dapatkan, saya langsung taruh di mesin penetas telur ini. Tadi sekitar jam 2 siang saya menaruhnya 7 butir teman-teman, karena ada 7 telur yang bertelur di kandang utama. Nah, setelah 21 hari sifat dari telur ini ataupun di mana masa proses dari telur ke anakan adalah 21 hari. Makanya dalam mesin penetas telur saya ini bervariasi setiap harinya berapa telur, katakanlah ada 4 ataupun 5 yang menetas, karena saya menaruh telur tersebut di dalam mesin metode harian. Nah, selanjutnya dengan kondisi anak ayam yang baru menetas di usia 1 hari, bagaimana kita bisa melihat anakan ayam ini yang baru menetas ya teman-teman. Jadi apa yang akan bisa diperbuat untuk anak ayam ini ke depannya? Nah, menjadi pembelajarannya kepada teman-teman, jika kalian tidak memiliki mesin penetas ataupun masih dengan metode ngeram manual oleh indukannya, langkah apa yang akan diambil? Khusus untuk yang ngeram melalui manual ya, menetaskan telur ini melalui manual, kalian bisa mengambil induknya beserta anakannya, tetapi dalam seminggu ke depan, jika kalian tidak memiliki lampu ataupun kotak yang tersedia lampu, biarkanlah indukan tersebut dengan anakannya selama 7 hari ke depan bersama, dengan catatan tetap dikurung teman-teman. Berikan pakan starter, maka dari itu ayam ini akan aman 7 hari ke depan. Selanjutnya baru pisahkan indukan dari anaknya. Berikan kotak kepada anak ayam tersebut sampai usia 1 bulan. Ya, dengan cara kalian bisa membuatnya melalui bambu ataupun menggunakan kotak-kotak kardus seperti ini, yang tidak ataupun yang tidak terpakai ya. Tidak usah terlalu besar, bisa juga kalau misalnya kapasitas 10 bisa menggunakan kotak ya kardus mie instan ya. Tetapi yang perlu menjadi catatan harus membuat ventilasi udara masuk dan udara keluar. Ini udara keluarnya ataupun udara masuk, jadi ada 2 ya. Jadi sirkulasi di dalam kotak ini walaupun tidak memiliki lampu ya, tetap dalam keadaan hangat. Mereka akan tetap aman di dalam. Jadi seperti itu kondisinya. Jika tidak memiliki lampu, kalian bisa menaruhnya dengan indukannya selama 7 hari. Lebih dari 7 hari kalian sudah bisa ambil indukannya. Mereka sudah memiliki kekebalan tubuh meningkat, barulah indukannya itu diambil. Begitu juga dengan proses untuk mesin penetas ya teman-teman. Kalian bisa langsung ambil. Dengan proses mesin penetas ini suhunya sekitar 37 sampai 39 derajat ya. Dimana mesin penetas otomatis ini sudah mencapai 39 derajat, maka dia akan mati lampunya dan kipasnya akan menyala. Nah, selanjutnya saya akan ambil setelah proses menetas. Minimal mereka berada di dalam itu 1 jam, dan jangan lebih dari 3 jam mereka ada di dalam. Karena suhu untuk anak ayam dengan posisi seperti ini itu akan membuat bulunya menjadi rontok teman-teman.
Tidak bisa juga terlalu lama di dalam mesin penetas. Lebih dari 3 jam, bulunya ini akan rontok karena kepanasan. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang bisa diperbuat untuk daya tahan tubuh mereka? Minumnya harus diperhatikan dari usia baru menetas itu bisa dibuat metode 2x1 ataupun 2 hari sekali, memberikan jahe, air jahe, tidak perlu dengan campuran apapun, tetapi dengan khusus air jahe saja, air dicampur dengan geprek saja jahenya digeprek segini, tidak usah terlalu besar, dengan kapasitas ya setengah ya, setengah dari aqua yang besar ini, airnya baru jahenya segini. Dan perhatikan pada saat pemberian air jahe tersebut, lihat kondisinya teman-teman, jangan lebih dari katakanlah 8 jam ya. Jangan sampai air jahe itu basi, bahkan nanti bisa menimbulkan organisme bagian dalam ayam ini menjadi terserang penyakit ya. Karena jangan terlalu lama air jahe itu diberikan di tempat minumnya. 8 jam diganti lagi dengan air biasa. 2 hari kemudian baru pakailah air jahe lagi. Nah, seperti itu metodenya teman-teman. Untuk pakannya tidak dianjurkan dengan pakan yang lain. Tetap mereka harus menggunakan pakan starter dari pabrikan. Kalian bisa pilih mereknya apa saja boleh. Yang jelas yang diberikan itu masih harus halus ya. Masih harus sangat halus. Tidak boleh diberikan nasi ataupun nasi-nasi sisa, itu paling fatal karena organisme dalam tubuh mereka belum sanggup untuk mencerna yang lain. Standar yang diberikan itu adalah pakan pabrikan. Nah, untuk kelanjutannya teman-teman, dengan metode pengembangan yang lebih baik lagi, apalagi lebih dari 50 ekor, pengembangannya harus kita buat 3 termen. Dengan termen pertama, dari usia baru menetas sampai usia 1 bulan lah ya. 1 bulan itu bisa dibuat di kandang seperti ini. Tetapi kalau misalnya kapasitasnya sudah jumlah ayam kalian besar, banyak, usahakan kandangnya ini banyak besar. Jadi tidak terlalu pengap dan tidak terlalu sempit bagi pergerakan mereka. Setelah lebih dari sebulan, masuk ke kandang pembesaran teman-teman. Ke kandang pembesaran seperti apa? Metodenya bisa lebih luas, lebih banyak udara yang masuk. Dari kotak box mungkin bisa hanya 2 saja yang tertutup, selebihnya terbuka saja. Nah, jadi yang menyebabkan mereka itu bisa sakit, jatuh sakit, karena dari kotoran mereka sendiri yang terlalu banyak menumpuk dan tidak terurai. Maka gas amoniaknya naik sehingga mereka menciumnya itu terlalu banyak dan terlalu sering. Mereka bisa flu, daya nafsu makannya berkurang, badannya kurus, dan akhirnya mati. Nah, hal-hal itu yang perlu diperhatikan kepada anak ayam. Maka dari itu, perhatikan kandangnya agar tetap kering. Jika kondisi seperti ini, dialasi saja dengan kertas ataupun koran-koran bekas. Bisa dibersihkan 3 hari sekali. Diambil, diberikan lagi kertas koran yang baru. Nah, setelah dari usia sebulan tersebut, masa pembesaran ataupun pembentukan daging dari sebulan sampai usia 3 bulan ataupun 2 bulan di masa proses pembentukan daging. Di usia 3 bulan sampai 5 bulan barulah bisa, ya katakanlah semi umbaran, bisa dilepas dengan memberikan pakan tambahan, pakan campuran, berupa daun singkong ataupun daun pepaya, batang pisang, bagian dalamnya dicacah, nanti itu dicampur semua, ataupun daun kol, sayur-sayuran yang tidak terpakai lagi di pasar bisa diambil, dicincang halus dan ditaburi dengan pakan starter ataupun dedak sebagai perasanya. Karena sifat ayam ini akan menyukai makanan-makanan yang manis, teman-teman. Maka dari itu semuanya harus kita perhatikan dan harus kita lihat ya kondisinya agar jangan salah untuk pembesarannya. Jika pakan itu untuk diefisiensikan agar tidak terlalu banyak uang keluar untuk menggunakan pakan pabrikan, pada saat usia 1,5 bulan lah, 1,5 bulan ke atas sudah bisa diracik untuk pakan alternatifnya. Seperti itu teman-teman.
Jadi jangan takut untuk memulai. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita merawat anak ayam ini menjadi sehat, terhindar dari penyakit, tetap kehangatan terjaga. Jika mau main aman silakan pakai lampu. Jika tidak ataupun mau alternatif alami, gunakan batang serat kecombrang. Dan saya memakai itu. Untuk video lengkapnya sudah saya upload. Oke, semangat terus teman-teman. Tetap konsisten. Tetap pada aturan-aturan dasar untuk berkembangnya ayam ini pesat. Hindari hal-hal yang tidak perlu ataupun hal-hal yang fatal. Memperhatikan kondisinya agar tetap nyaman. Sukses terus dan salam hangat dari JP Ternak Kampung.